Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fadil Mandari dan rekan saya Aura Putri. Jadi di sini kita bakal ngapain, Ra? Jadi di sini kita kayak bakal ngobrol gitu dengan seputaran kayak mental health gitu. Buat yang belum tahu mental health itu apa, tonton ini sampai habis. Check it out. Sebelum kita mengenal langsung narasumbernya, udah baik kita kasih bocoran dulu deh, biodatanya dulu aja biar kalian tambah kepo. Jadi beliau lahir di Banjarnegara 1 Maret 1988. Banjarnegara jauh tuh, siapa ya? Dan hobinya ini cukup menarik loh. Suka baca novel sama suka baca orang. Baca orang, Ra, ngeri gak sih? Gila sih, kayaknya ini bakal rame banget nggak sih buat ngobrolin mental health? Wow. Aduh, kayaknya udah pada nggak sabar nih, kayaknya udah kelamaan banget. Langsung aja kita sambut Narasumber kita hari ini, Bu Ade. Wow, Bu Adenya udah ada nih di sini. Iya nih, wah, Seneng deh kayaknya ya. ya. Ngomong-ngomong, Ibu apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, baik nggak ya? Baik dong ya. Baik dong. Alhamdulillah, Sama. insya Allah baik. Puasanya lancar apa gimana, Bu? Lancar, selancar jalan hati kepadanya. Iya, kalian juga lancar kan? Puasa nih. Alhamdulillah. Puasa. Oke, alhamdulillah. Iya, gimana nih? Katanya tadi dengar-dengar dari jauh katanya mental health gitu. Iya Ibu, jadi di sini Atau tuh mental ya? mental. Oh, mental. Oke. Jadi di sini tuh kita kepo nih, apa sih yang dimaksud mental health itu, terus apa sih pengaruhnya ke remaja gitu. Bukan soalnya kan sekarang lagi tren-trennya tuh kayak gamon gitu loh, healing, Dikit-dikit healing. Iya. Dikit-dikit healing. Oke, Gitu. iya. Wah, Ibu sebelumnya berterima kasih sekali ya sudah diundang ke podcast nih ya. Luar biasa nih anak SMK 1 yang punya podcast ternyata. Dan bahasannya luar biasa menarik juga nih ya. Namanya tadi mental health ya. Mental health untuk remaja katanya ya. Iya. Kalian remaja bukan? Iya dong, Remaja remaja dong. jompo. Mako dong ya. Kalau ibu remako remaja kolot. Tapi enggak ya, ibu selalu muda deh ya. Iya. Oke, mental health teman-teman tahu nggak sih artinya apa? Mental. Mental. Mental itu yang berhubungan dengan pemikiran dan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa Oke, juga. good. Health-nya kesehatan jiwa. Jiwa. Jadi band aja ya. Iya bener nih, teman-teman bener banget ya. Mental health itu berhubungan dengan kesehatan jiwa nih ya. Kesehatan jiwa umumnya, bukan umumnya, yang mungkin kita bahas sekarang pada remaja nih. Nah, itu penting nggak sih? Menurut kalian penting nggak sih? Pasti penting dong. Pasti penting dong. Penting dong ya. Nah, kenapa penting? Karena ternyata kesehatan jiwa itu baik untuk remaja, untuk orang dewasa itu adalah pada dasarnya adalah kesejahteraan bagi batin kita. Dari seputar soal kesehatan mental health yang tadi Ibu bahas, sebelumnya juga kita di sini ada beberapa pertanyaan nih yang udah kalian tanya di kolom komentar kan. Kira-kira ada berapa ya pertanyaannya? Mari kita lihat. Oke, yang pertama ada yang nanya nih Bu. Oke. Kayak gini katanya, menurut riset WHO mengatakan 1 dari 4 remaja memiliki gangguan kesehatan jiwa. Apakah penyebab remaja memiliki gangguan kesehatan jiwa tersebut? Oke, wow, ternyata 1 dari 4 ya. Iya. Yang terbaru tahun 2021 kemarin justru remaja usia 10 sampai 19 tahun itu mengalami kesehatan mentalnya sedikit yang kesehatan mentalnya sedikit terganggu. Nih ya. Dan itu ada justru berapa? 1 dari 4. Bukan, ternyata 7 dari 9. Oh, Wow, 7 dari 9 itu naik loh ya. Ternyata kenapa ya? Oke, kita bahas nih ya. Kenapa remaja sekarang itu banyak yang merasa kurang sehat nih mentalnya. Tapi sebelum ke situ teman-teman remaja sendiri itu sadar nggak dirinya bahwa dia mentalnya sehat atau tidak sehat? Oke. Kesehatan mental ini yang tidak sehat dan sehat ini, kalau sehat atau tidak sehat, apakah perlu nih, mohon maaf nih ya, masuk ke rumah sakit jiwa? Apakah seperti itu? Bukan seperti itu. Ternyata teman
teman-teman, menurut dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa remaja juga tadi dikatakan mengalami kesehatan mental yang terganggu. Tadi ada beberapa penyebabnya. Mau tahu nggak? Mau dong. Mau. Kira-kira apa nih yang bikin kalian stres deh? Soalnya Tugasnya tugas banyak. sih, tugas banyak. Tugas banyak gitu. Oke, ibu tadi mengucapkan kata stres ya. Nah, apa itu stres ya? Oke, stres itu adalah sesuatu hal tadi termasuk kesehatan mental yang terganggu. Ya, stres, apalagi depresi, putus cinta, aduh karena putus cinta mungkin ya. Terus apalagi ya? Pernah dengar nggak gangguan makan? Pernah. Ya, ada anoreksia, ada bulimia, terus ada binge eating. Ya, itu hubungannya dengan gangguan makan. Lalu ada Overthinking. overthinking bisa. Kemudian kok ibu lupa lagi. Pokoknya gangguan kecemasan. Oke, cemas. Ya, suka cemas ya kalian? Suka. Oke, wajar nggak? Wajar. Wajar. Tapi kalau over worried itu wajar atau enggak? Enggak ya. Gimana coba caranya? Ada yang mungkin ketika dia cemas, dia merasakan gemetar, keringat dingin, pusing, pengen muntah, atau bahkan pingsan. Ya, itu mungkin bisa jadi terjadi kesehatan mentalnya terganggu. Karena apa? Tadi ya banyak salah satunya kalian sebutkan tugasnya banyak, terus apa lagi? Putus cinta, apa lagi? Keadaan, kondisi keluarga mungkin ya, baik itu dari segi ekonomi dan juga bisa jadi karena pertengkaran orang tua dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin terlihat sangat negatif dan diambil atau dirasakan atau diterima dengan negatif pula. Ya, kalau tugasnya banyak harusnya digimanain? Dikerjakan ya. Dikerjainnya kapan? Seharusnya sih sebelum deadline tugasnya dong sebenarnya. Benar, sebelum deadline tugas. Terus berapa kali? Misalnya waktunya 1 kali 24 jam kah? Apakah bisa dikedepankan atau dibesokkan gitu. Nah, yang terpenting adalah manajemen waktunya mungkin seperti itu ya, kalau kita hubungan sama tugas. Berarti kan dikerjain ya? Tugas yang ada dikerjakan, bukan dipikirkan. Oke, dipikirin, tapi juga dikerjain. Kalau dipikirin aja lama-lama mumet gitu ya. Iya, putus cinta mungkin juga seperti itu ya. Si dia, aku nggak bisa mendapetin dia lagi. Aku nggak bisa, nggak ada yang kayak dia. Nggak ada yang kayak gitu, pasti ada yang lebih gitu. Ini seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Ada lagi nih Bu katanya yang Oke. nanya seperti ini. Biasanya para remaja ini memiliki gangguan kesehatan jiwa seperti apa sih? Contohnya kayak misalnya perilakunya kayak gimana gitu. Oke, nah tadi udah disebutin sebelumnya ya. Ya. Ada gangguan makan, gangguan kecemasan, terus ada lagi stres, depresi dan lain sebagainya. Terus apa tadi? Gangguan kesehatan jiwa seperti apa? Perilakunya juga Iya, seperti perilaku. apa ya? Terlihat ya, yang terlihat jelas. Kira-kira seperti apa? Murung, Iya, murung ya. marah. Pemarah, oke. Pernah merasakan? Enggak. Oke. Marah mah iya, atau enggak gampang marah. Oke, good. Terus pernah stres nggak kali ya? Pernah. Pernah. Rasanya gimana? Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Terus yang ditampilin gimana? Jadi apa ya, kayak marah-marah juga mungkin sih, kan soalnya kan lagi mumet gitu kan si otak tuh. Kayak senggol bacok gitu. Iya. Gak akan deket-deket tawuran gitu. Iya. Iya. Oke gitu ya. Tadi dilihat dari perilakunya mungkin ada yang murung, ada yang justru kebalikannya. Yang ekspresif tuh bisa senggol bacok ya, naon sih misalnya. Iya. Kalau kita disudai seperti itu mungkin ya. Iya. Apa sih gitu ya, atau sampai nggak makan mungkin ya. Terus atau berdiam diri di kelas tanpa sebab. Terus nah, kalau di sekolah nggak sekolah, ya nggak masuk sekolah. Terus
ada yang nanya soal masih tentang seputar mental health. Cuman di sini nyangkutnya ke kesehatan jiwa nih Bu. Iya. Bagaimana cara agar remaja bisa bebas atau bahkan tidak memiliki masalah gangguan kesehatan jiwa? Waduh, ini enak-enak banget nih ya pertanyaannya nih ya. Ditekankan lagi bahwa mental health dan kesehatan jiwa itu sama ya. Kemudian tadi gimana sih para remaja nih ya biar kesehatan jiwanya tuh bagus, baik ya, tidak terganggu atau dalam artian sehat gitu ya, kesehatan mentalnya sehat bukan tidak sehat. Nah, yang perlu ditekankan bahwa kalian harus merasa bahwa kalian itu disayangi oleh yang lain. Kalian harus juga punya perasaan memiliki. Saya punya teman, ya, saya punya orang tua, saya punya pacar, saya punya ya perasaan memiliki. Berarti kalau saya punya teman, teman itu pasti perhatian sama saya kan. Teman itu sayang sama saya. Terus kalau misalnya tadi saya punya orang tua juga perhatian kok sama saya. Saya masih dikasih uang jajan, jadi banyaklah bersyukur gitu. Jadi kebanyakan yang mengalami gangguan kesehatan mental itu yang tadi yang tidak sehat ya, dengan indikator kesehatan mental yang negatif, sedih itu indikator kesehatan mental negatif, sedih, kesal, marah ya. Tapi itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika berlebihan. Kalau yang indikatornya yang positif, senang, bahagia, periang, ceria gitu ya. Jadi memang tidak ada yang dipikirkan gitu ya. Dalam artian dipikirkan terlalu banyak gitu ya, terlalu dalam gitu. Jadi back to pertanyaannya apa tadi? Agar bisa bebas atau bahkan tidak memiliki. Betul. Dan kebanyakan mungkin ya dari remaja yang merasa seperti itu adalah dia mungkin merasa insecure. Nah, ya nggak sih? Iya. Apa sih insecure? Nggak pede, Tidak percaya diri, nggak pede, merasa saya teh apa? Gendut, kayak gitu, gendut, kamu teh hitam, Iya. napas kan, hidup lagi, gitu ya rasanya ya. Iya, tapi coba deh rubah insecure-nya dengan apa? Bersyukur. Dengan bersyukur. Rubah insecure kalian dengan bersyukur. Kalau kalian bersyukur kalian punya teman yang perhatian sama kalian, yang bisa ngobrol sama kalian, terus kalian punya orang tua juga yang masih lengkap, atau kalau misalnya tidak lengkap pun masih sayang sama kalian. Aduh, saya nggak punya orang tua, tapi tetap pastinya ada orang yang perhatian sama kalian ya. Kalian feeling better, pokoknya feeling baik deh, merasakan feeling ataupun perasaan yang baik-baik, insya Allah kalian akan sehat selalu. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang aku nggak bisa nih PR, aku dimarahin nih sama guru, aku tadi gak dikasih uang jajan, apa yang perlu ditekankan adalah kalian tetap menjaga komunikasi ya. Komunikasi antar teman, antar orang tua, antar siapapun. Kalau misalnya kalian merasakan sesuatu hal yang mungkin tidak enak, kalian komunikasikan. Si A begini, si Fajrin gini ya. Fajrin kamu jangan gitu dong, kamu kayak gini. Obrolin aja. Iya. Aku nggak suka orang yang kayak gini gitu misalnya. Kayak keluar unek-unek kayak betul. Jangan dipendam. Karena sesuatu hal yang dipendam itu mungkin pada saat sekarang tidak akan terasa. Kalian akan hanya merasa, oh nggak apa-apa deh, aku aja ngerasain. Tapi kalau lama-kelamaan dipendam, sesuatu hal yang ingin disampaikan ataupun masalah itu yang akan kena adalah organ dalam kalian. Entah apa itu, ini bukan nakut-nakutin loh ya, tapi memang sudah ada terbukti jika kalian memendam sesuatu, memendam perasaan mungkin ya, nah itu akan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kalian. Seperti itu. Jadi kalau mau apa utarain aja gitu. Betul. Komunikasi itu kuncinya. Apapun itu, kita nggak suka, kita suka, tapi penyampaiannya dengan cara yang baik-baik. Yang baik-baik. Benar banget. Kalau dalam bahasa Sunda tuh kayak jangan memperomos gitu ya. Nyantai gitu, slow. Nyantai aja. Slow. Iya. Dan tentunya nih kita sebagai umat Muslim
Kalau misalnya sudah merasa tidak oke, feeling unwell, not alright gitu ya, kembali lagi lah ke yang kuasa. Nggak bisa sharing atau temennya nggak ada kuota buat nge-share sama temennya, atau mama jauh lagi kerja, atau aduh apa, langsung aja ke yang punya tubuh kita, yang punya kehidupan kita, berdoanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan selalu mendengar. Dan segala sesuatu, hal apapun yang kalian anggap masalah atau kita sebut masalah, Allah memberikan suatu masalah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya untuk apa? Untuk menjalaninya. Udah ngebug ya langsung. Iya. Ini oke. Ngebug juga di sini. Oke, ada lagi? Ada lagi Bu, ini masih Waduh. masih ada 3 lagi nih, banyak yang nanya. Kayaknya kalian pengen tahu banget ya soal mental health. Ini belum apa-apa, jam berapa nih ya? Udah haus nih. Astagfirullah. Masih 2 azan lagi, Bang. Masih lama. Oh, masih 2 azan lagi. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami masalah terkait anak yang memiliki gangguan kesehatan jiwa? Sebenarnya apa sih Bu yang Ibu rasakan saat Ibu menanggapi kasus atau masalah tersebut? Wah, jangan-jangan ibu juga terganggu jiwanya ya. Oke, ketika mengalami ataupun menghadapi siswa dengan gangguan masalah kesehatan mental ya, mental. Iya. Yang pertama dirasakan pastinya sedih. Nah, itu indikator negatif tuh ya. Nah, tapi siapa sih, masa sih ibu seneng? Ya, masa sih ibu seneng anak didiknya sedih gitu, enggak kan? Ya itu pastinya akan ada perasaan sedih, kemudian langsung bertanya-tanya dalam kepala, ini kenapa ya gitu, pengen tahu langsung kenapa dia bisa merasa seperti ini, dan ada apa penyebabnya. Aduh, saya langsung pengen bantu, tapi saya harus pelan-pelan gitu. Iya. Jangan sampai ketika kita ingin membantu orang lain, kita jadi kamu harus kayak gini loh, Jadi menghakimi gitu ya Bu betul ya. banget. Jangan sampai kita kayak gitu, nanti keterimanya kan nggak enak ya. Iya. Kalau misalnya kita ngobrol pelan-pelan, kita selami, kita dekati. Kalau dianya belum mau bicara, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dianya mau bicara, silahkan. Ada iklan-iklan ya, nggak apa-apa ya. Suaranya merdu dia pokoknya. Begitulah SMK 1 ya. Oke. Terus setelah itu pastinya akan terus dibimbing dan dibina, ya. Dibimbing lah ya, untuk mengetahui kenapa penyebab atau sebab akibatnya siswa tersebut merasakan hal itu gitu, atau mengalami gangguan kesehatan mental. Dan pastinya ketika sudah ditelusuri, kalau memang ranahnya masih di PK nih, pastinya akan kami terus bimbing dan awasi. Tapi kalau misalnya kita sudah keluar di jalur itu, misalnya tadi ya gangguan makan, anoreksia, terus bulimia, kemudian ada yang bahkan mungkin self harm. Itu salah satu tadi yang belum tersebutkan ya. Jadi itu kasus paling parah tuh kalau udah sampai self harm gitu ya Bu ya, menyakiti diri sendiri Ya. Dan itu pastinya hal yang sangat ibu jaga. Ketika ibu berbicara, jangan sampai ibu salah bicara dikit, aduh nanti akibatnya luar biasa kan, ibu nggak tahu. Nah, ketika sudah sampai ke situ, ibu lakukan misalnya konseling 1 kali, dievaluasi, ternyata bukan ranahnya kami, nah kami referalkan atau kami rujuk ke psikolog atau ke psikiater. Nah, itu gunanya teman-teman sekalian menyadari betul bahwa kesehatan mental remaja itu sangat penting. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu dan atau melihat nih ada indikator teman kalian yang seperti itu, boleh dibantu, dirangkul dulu ya kalian. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara yang baik. Dengan melihat seperti itu, mungkin aduh saya takut nih, atau misalnya kalian ragu-ragu, kalian boleh langsung ngobrol sama guru BK-nya. Bu, ini aku melihat si ini begini gitu. Nah, dari situ barulah ada tindak lanjutnya. Kemudian ya tadi kalau bisa ditangani oleh kami, kalau misalnya
di luar ranah kami tindak lanjutnya kita rujuk ke psikolog atau psikiater. Tentunya itu pun persetujuan yang bersangkutan gitu dan orang tua begitu. Udah? Oke. Masih ada 2 nih Bu pertanyaannya. Aduh, boleh di-PR-in nggak? Ya ada. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya merubah stigma orang yang buruk terhadap para penderita gangguan kesehatan jiwa? Oke, yang kita pikirkan, yang kita bahas sekarang adalah stigma orang lain ya. Iya. Nah, sementara kita tidak bisa nih nyuruh orang lain untuk kamu mikir dia baik ya, kamu suka aku ya. Iya. Kayak Langsung kepedean gitu ya. gitu, kamu baik ke aku ya, kamu jangan nggak suka ke aku. Iya. Kita nggak bisa seperti itu. Pun dengan pertanyaan seperti tadi, gimana sih merubah stigma orang yang buruk ya terhadap para penderita gangguan kesehatan jiwa. Oke. Sebenarnya untuk masalah kesehatan jiwa ini atau mental health, kita sekarang apalagi pada saat pandemi ini banyak sekali ya webinar-webinar, Iya. seminar-seminar gitu ya yang membahas mengenai mental health. Ya, itu bisa disosialisasikan salah satunya dengan cara webinar itu ya. Siapapun itu mengetahui arti, makna, kemudian indikator, lalu bagaimana peran kita sebagai masyarakat luar mengetahui kesehatan mental itu seperti apa. Itu salah satunya. Kemudian ada mungkin bukan orasi ya, iklan ya, iklannya seperti itu. Oke, iklan, tapi dalam artian iklannya yang ya bisa melalui sekarang banyaknya media sosial. Boleh sebut media sosialnya nggak? Boleh Instagram, YouTube, apalagi Twitter, Telegram, apalagi sih? Banyak TikTok lah sekarang. ya. TikTok. Oke. Banyak sekali ya media-media yang bisa dijadikan alat untuk tadi mensosialisasikan kesehatan mental. Nah, kita tidak bisa merubah stigma orang secara langsung, tapi orang itu akan secara perlahan bisa mengerti atau memahami kesehatan mental atau pentingnya kesehatan mental bagi setiap orang. Jadi kita akan meminimalisir dampak buruk dari ketidaktahuan ataupun dampak baik bagi kita yang sudah tahu dan bisa ikut membantu teman-teman yang mungkin tadi mengalami gangguan kesehatan mental. Karena stigma yang buruk juga kadang-kadang mempengaruhi keadaan seseorang ya. Betul banget. Iya, betul banget. Jadi terkadang kita termakan omongan orang yang kayak gini, kayak begitu gitu ya. Langsung memperburuk kita, sama menyembuhkan kita. Betul banget. Dan harus kuat berarti fondasinya itu yang penting. Dan teman-teman sekitarnya. Gitu. Sekarang kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir nih Bu. Pertanyaannya katanya sebagai pertanyaan penutup, coba dong Ibu kasih tahu kita gimana sih cara menjaga kesehatan mental atau jiwa kita di zaman sekarang ini yang banyak banget orang-orang yang kadang-kadang suka bikin kita overthinking melalui media sosial, kayak contohnya TikTok, Instagram, kayak aplikasi itu tuh kayak mempengaruhi pikiran kita, padahal kita tuh awalnya gak mikir kayak gitu. Gimana sih caranya biar menghindari kayak gitu? Cara agar kita ya tadi sudah disebutkan ya, salah satunya tadi dengan menerima diri apa adanya. Kemudian kalau misalnya ada masalah diobrolkan, dikomunikasikan. Kemudian harus memiliki perasaan saya punya teman, saya punya orang tua yang peduli sama saya. Terus yang utamanya adalah ya tadi tetap menjaga hubungan kita, komunikasi ya, hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Oh iya, hablum minallah, kita hubungan kita dengan Allah bagaimana, apakah sholat kita sudah baik, apakah yang lain-lainnya gitu ya, kewajiban kita sebagai umat muslim sudah baik. Yang penting itu deh, hubungan kita sama Allah. Kalau kita
kuat, imannya kuat, insya Allah dikuatkan juga. Dan tadi hablum minanasnya, bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman kita. Tadi ya, menghargai satu sama lainnya, menghormati, memiliki teman, perasaan memiliki, dan lain sebagainya. Yang penting kita harus menerima diri kita apa adanya, Banyak-banyak bersyukur. banyak gitu ya. bersyukur. Iya, kalau misalnya kita tidak bisa, jadi jangan bandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, karena itu pasti akan kalah. Iya. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul banget ya. Jadi kalau kita punya kelebihan, dia punya kelebihan, oke, kelebihannya di bidangnya masing-masing. Dia punya kekurangan, kita punya kekurangan, nggak apa-apa gitu. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Dan penting juga kan Bu, kalau misalnya kita udah ngerasa kayak gitu tuh kayak jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan aja, fokus sama tujuan kita gitu kan ya, kebahagiaan kita. Bener banget. Bahagianya kita dulu deh gitu ya. Iya. Kita dulu baru orang lain. Tapi ketika kita mungkin mendahulukan orang lain itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita juga ketika mendahulukan orang lain, hak kita juga terampas. Jadinya biarin aku mah begini misalnya kayak gitu. Kemudian apa tadi? Order apa tadi? Memprioritaskan diri sendiri. Memprioritaskan diri sendiri, kebahagiaan kita ya. Iya. Kebahagiaan kita bisa mempengaruhi kebahagiaan orang lain. Jadi pikiran kita juga harus sehat. Jadi sehat, kuat, insya Allah bahagia. Ya. Jadi Amin. pikiran yang sehat, jiwanya Jiwa. sehat, perilaku yang akan ditampilkan pun akan sehat. Seperti itu. Jawaban dari Bu Ari ini sangat inspiratif dan sangat memotivasi kita ya. Masya Allah. Iya. Iya, sambil belajar juga nih Bu ya. Menambah wawasan untuk kayak Iya, kita Bu. banget. Gitu Bu. Nah, Kayak kalian juga yang di rumah yang nanya tentang seputar mental health udah terjawab semua kan? Kalau yang belum terjawab boleh nanya lagi, tapi nanti di lain waktu. Kalau udah gak puasa, soalnya ini ngomong kayak gitu, haus banget. udah berapa lama kita ya? Berapa jam? Kayaknya udah dari subuh deh. Aduh, Masya Allah. Dari Imsak udah di sini. Iya, terima kasih Ibu udah mau datang ke sini, udah mau ngejawab pertanyaan kalian juga. Semoga Ibu puasanya lancar, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih buat semua jawabannya. Manfaatnya banyak banget tahu dari semua jawaban yang udah Ibu Ade jawab ke kita. Jadi kitanya banyak wawasan gitu. Terus kalian juga kan jadi udah gak kepo-kepo lagi kan, kayak udah terjawab kan pertanyaannya. Makasih Ibu, sehat-sehat selalu. Makasih, Bu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya. Semoga kalian tidak puas dan terus mencari informasi tambahan mengenai Mental health. health. Betul. Terima kasih. 2 ditambah 10. Jadi pertanyaannya tanggal berapa hari Ibu kita ketik? Bukan Oke, segitu aja pertanyaan dari orang-orang belakang. ya, dari Orang belakang saya. ya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Thank you semuanya. Jangan lupa Subscribe dan thanks for watching udah nonton video kita sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.